Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Green SCM yang beranggotakan Saya Sajon Daus Nafis Desa, NIM 122 190 062. saya Hana Mirna Ivani, NIM 122 19 0066, dan teman saya Situruri Cawati Tanang, NIM 122 19 0064, akan mempresentasikan mengenai implementasi Green Supply Chain Management di PT Narmada Awet Muda. Pada pembahasan eh, presentasi kali ini terdapat pendahuluan, kemudian ada metode, kemudian ada pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Manajemen rantai pasokan menggambarkan suatu proses keseluruhan kegiatan rantai pasokan yang terkoordinasi, dimulai dari awal bahan baku dan akhir pelanggan yang puas. Kemudian pada presentasi ini kami membahas mengenai PT Narmada Awet Muda. PT Narmada Awet Muda sendiri ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri air minum dalam kemasan atau AMDK yang terbesar di Pulau Lombok. Nah, aktivitas dari PT Narmada Awet Muda ini dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan dan kehidupan sosial di sekitar perusahaan, seperti polusi, limbah produksi, dan diskriminasi. Nah, melihat dari masalah tersebut, perusahaan harus memperhatikan pengimplementasian Green Supply Chain Management supaya perusahaan, lingkungan, dan masyarakat tidak ada yang dirugikan. Kemudian yang kedua ada metode yang digunakan. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kepala bagian yang membidangi GSCM di PT Narmada Awet Muda. Nah, jenis data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara langsung dan pengisian kuesioner pada responden. Teknik yang digunakan yaitu metode survei. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Situruri Cawati Tanang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Next. Ya, tolong. Next. Nah, untuk Green Supply Chain Management sendiri kan bisa diartikan sebagai alat yang mengharuskan satu perusahaan itu untuk menghijaukan proses baik dimulai dari pengadaan bahan bakunya yang ramah lingkungan dan juga outputnya yang kemudian bisa dimanfaatkan kembali pada akhir siklusnya. Nah, sebagai pabrik pengolah air minum dalam kemasan, menjadi air minum yang siap benar-benar diminum dalam keadaan steril, tentu kita tahu bahwa hasil dari pengolahan tersebut apabila tidak dikelolakan dengan baik, tentu limbah yang dihasilkan itu dapat berdampak pada lingkungan. Maka dari itu, perusahaan ini juga menerapkan beberapa Green SCM di dalamnya. Mungkin bisa next. Ya. Next. Nah, ini untuk beberapa penerapan Green SCM di dalam perusahaan tersebut, ini ada dua. Yang pertama, itu adalah in-house keeping. Jadi, in-house keeping sendiri itu bisa diartikan sebagai pencegahan yang dimulai dari perusahaan itu sendiri. Jadi nanti perusahaan itu berupaya maksimal agar faktor-faktor pencemar itu nggak keluar dari pabrik yang tentunya jika kita tidak ada pencegahan dapat meresikan sendiri PT Narmada Awet Muda itu. Kemudian yang kedua, eh, dari perusahaan ini menerapkan pengolahan limbah sendiri. Dan pengolahan limbah sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, pengolahan limbah cair. Jadi nanti dari perusahaan mengolah limbah cair menjadi pupuk cair, kemudian eh, dalam perusahaan ini juga menerapkan alat penangkap minyak, jadi digunakan supaya minyak yang dihasilkan itu perusahaan nggak ikut terbuang ke lingkungan. Kemudian ada juga alat dust collector, di mana nanti di sini digunakan untuk menangkap abu gas dari pembakaran bahan bakar sebagai bahan pembuatan dari batu bata. Nah, kemudian yang terakhir, di sini ada kolam-kolam penampung limbah cair, di mana ini digunakan untuk menangkap bocoran-bocoran dari nira hasil pemerasan air minum dalam kemasan itu sendiri. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fani. Kemudian ada penerapan Green SCM yang dilakukan oleh PT Narmada Awet Muda ini terhadap masyarakat di sekitarnya. Jadi dari penerapan GSCM tidak dilakukan hanya dalam lingkup perusahaan, tapi juga terdapat
penerapan di masyarakat sekitarnya. Seperti ada kegiatan bakti sosial. Jadi kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh perusahaan ini itu seperti melakukan pembuatan infrastruktur mengenai gorong-gorong, perbaikan jalan dan penerangan jalan. Kemudian ada dampak penerapan GSCM yang ditimbulkan oleh perusahaan Narmada Awet Muda ini. Jadi dari penerapan GSM yang sudah dilakukan tidak ada komplain dari masyarakat. Jadi eh, penerapan GSM tersebut mengindikasikan bahwa sudah dilakukan dengan semestinya. Tetapi ada dampak pada internal perusahaan karena perusahaan ini harus menambah kos perusahaan lebih untuk mengadakan alat-alat yang ramah lingkungan. Kemudian kesimpulan kesimpulan ini antara lain penerapan GSM di PT Narmada Awet Muda ini sudah dilakukan dengan baik seperti adanya pengolahan limbah cair, kemudian pengadaan alat penangkapan minyak, dust collector, dan kolam-kolam penampung limbah cair. Ada juga kriteria pemasok dari PT Narmada Awet Muda ini seperti harus memiliki produk yang ramah lingkungan atau friendly environment dan produk yang good grade. Kemudian juga perusahaan ini memiliki kriteria untuk gudang seperti memiliki banyak ventilasinya, suhu ruangan yang tidak boleh lembab, dan standar minimal untuk tumpukan AMDK sudah ada standarnya. Selain itu, perusahaan juga berperan dalam kegiatan CSR atau kegiatan lingkungan terhadap masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur pada lingkungan. Kemudian ada dampak GSCM yang ditimbulkan dari perusahaan ini seperti tidak adanya komplain dari masyarakat, kemudian perusahaan menjadi perusahaan yang ramah lingkungan, kemudian perusahaan lebih memperhatikan keadaan lingkungan, dan dampak negatifnya yaitu adanya penambahan kos dalam pengolahan limbah dan pengadaan alatnya. Kemudian ini adalah referensi jurnal yang kami gunakan, yaitu referensi dari Febriana W. Palit dan Adriansah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.